Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi baru SMAN Negeri 1 Selong. Kembali lagi kita berjumpa pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah online SMAN Negeri 1 Selong tahun 2020. Ya, ini merupakan hari terakhir pelaksanaan MPLS daring yang sudah dilaksanakan sejak hari Rabu, dan harapan kita semua apa yang sudah kalian dapatkan selama pelaksanaan MPLS daring ini bisa kalian pahami dan bisa kalian laksanakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya Rahman Hadi Saputra akan menyampaikan materi tentang persiapan belajar dari rumah. Kaitannya dengan persiapan belajar dari rumah ini perlu disampaikan agar siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Selong yang akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari rumah, materi akan disampaikan melalui kelas online oleh Bapak Ibu guru, sehingga para siswa sekalian juga harus memahami bagaimana metode pelaksanaan pembelajaran online tersebut. Baik siswa-siswi sekalian, yang pertama saya akan sampaikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pedoman pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat bencana COVID-19 di Indonesia. Jadi kemarin ada yang bertanya kenapa kami tidak diizinkan untuk masuk sekolah, karena kegiatan MPLS dengan daring lumayan membingungkan kami ya. Jadi kita di sekolah itu sudah ada aturannya, sudah ada aturan yang harus kita patuhi dari pemerintah tentang pelaksanaan belajar mengajar. Jadi ini pedomannya, sehingga mengacu pada pedoman inilah sekolah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan moda daring. Jadi bukannya sekolah tidak ingin kalian masuk sekolah, tapi aturan inilah yang harus kita taati semua demi keamanan maupun kesehatan kita dan keluarga. Dan ini adalah surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Kementerian Agama, dan Menteri Dalam Negeri, kaitannya tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021, tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19, serta surat edaran Gubernur NTB perihal penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan di masa pandemi COVID. Nah, pada poin 3 di sini disampaikan bahwa layanan proses belajar mengajar pada fase transisi dimulai sejak tanggal 13 Juli sampai dengan 13 September 2020 dilakukan melalui kegiatan belajar dari rumah. Ya, jadi berdasarkan aturan ini kegiatan masih dilakukan di rumah, kegiatan belajar mengajar masih dilakukan dari rumah, sehingga tidak ada alasan kalian untuk mempertanyakan kenapa kami tidak diizinkan masuk sekolah. Nah, di sini ada penegasan lagi pada penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan. Di sini yang ditandai kotak merah 1B menyatakan bahwa pembelajaran secara tatap muka pada awal tahun pelajaran 2020
2021 di satuan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat di daerah zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah di masa pandemi COVID-19 tidak diperkenankan. Sekali lagi, pembelajaran secara tatap muka tidak diperkenankan. Itu penegasannya. Sehingga dengan aturan inilah kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah. Berdasarkan pedoman pelaksanaan belajar dari rumah yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, metode pelaksanaan BDR yang pertama itu adalah pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring. Nah, untuk pembelajaran daring ini yang harus disiapkan yaitu gadgetnya maupun laptop, karena untuk pembelajaran daring ini kita akan membutuhkan portal maupun aplikasi pembelajaran daring, ya, dan tentunya kuota internet dan sinyal yang bagus. Itu untuk pembelajaran jarak jauh dengan metode daring. Dan yang kedua, pelaksanaan belajar dari rumah bisa dilaksanakan dengan metode offline atau luar jaringan, metode luring. Dan untuk pembelajaran luring ini kita bisa menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri, kemudian lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Jadi untuk pelaksanaan belajar dari rumah ini ada dua metode yang bisa dilaksanakan. Yang pertama itu tadi metode daring, dan yang kedua metode luring. Jadi kedua metode ini dilaksanakan untuk memberikan efektivitas kegiatan belajar mengajar selama masa COVID ini. Dan harapannya metode-metode ini bisa terlaksana dengan baik dan tentunya dengan kerjasama antara sekolah, siswa, dan orang tua. Nah, dalam pembelajaran daring dan pembelajaran luring ini, apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah perangkat pembelajaran, yaitu buku, alat tulis, dan media lainnya. Kemudian yang kedua, pastikan kalian dapat berkomunikasi dengan lancar dengan Bapak Ibu guru. Maksudnya di sini kalian ketika menghadapi masalah atau kendala dalam pembelajaran daring maupun pembelajaran luring, kalian bisa berkonsultasi dengan lancar, baik menggunakan smartphone atau menggunakan laptop ataupun media lainnya yang bisa mendukung kelancaran komunikasi kalian dengan Bapak Ibu guru. Dan yang ketiga, ajak orang tua kalian untuk mendukung proses pembelajaran. Maksudnya ketika kalian akan melaksanakan pembelajaran secara daring maupun luring, sampaikan kepada orang tua kalian apa saja yang kalian butuhkan untuk mendukung proses belajar kalian, sehingga dalam pelaksanaannya kalian tidak akan menghadapi banyak kendala. Yang keempat, siapkan tempat di rumah kalian yang cukup nyaman untuk kalian belajar. Kemudian yang berikutnya, kalian juga harus pahami jadwal pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Jangan sampai kalian sudah dibuatkan jadwal pembelajaran pada hari ini apa
apa yang harus kalian pelajari dan kapan waktunya, itu harus kalian pahami, karena sekolah sudah menyiapkan jadwal pembelajaran, baik itu pembelajaran daring maupun luring. Jadi kalian harus benar-benar paham, sehingga ketika kalian nanti menghadapi masalah, kalian bisa berdiskusi dengan guru yang bersangkutan, dengan guru mata pelajarannya pada jadwal yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Dan yang berikutnya adalah kalian harus aktif berdiskusi dengan Bapak Ibu guru. Ya, jangan kalian hanya membaca materi, latihan, tidak ada komunikasi. Apakah kalian bisa memahami atau tidak dengan materi yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru melalui metode daring maupun metode luring tersebut. Jadi kalian harus benar-benar aktif selain membaca materi, aktif dalam berdiskusi. Dan selanjutnya tugas kalian selain aktif berdiskusi, yaitu menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, ini kemarin pada saat pelaksanaan MPLS pada hari-hari sebelumnya, ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas, dan ada juga yang tidak aktif dalam pembelajaran. Nah, jadi masa pengenalan lingkungan sekolah ini dilaksanakan secara daring untuk membiasakan kalian dalam melaksanakan pembelajaran nantinya. Karena proses pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah dilaksanakan dengan metode daring dan metode luring, sehingga ini yang kalian laksanakan selama masa pengenalan lingkungan sekolah ini adalah gambaran dari pelaksanaan pembelajaran daring maupun pembelajaran luring yang akan kalian laksanakan pada pembelajaran berikutnya. Nah, selain itu kalian juga harus mengajak orang tua kalian berdiskusi jika nanti ada kendala-kendala yang kalian hadapi. Kemudian setelah kalian mengerjakan tugas, kalian juga harus mengumpulkan tugas tersebut. Atau jika ada penugasan dalam bentuk file atau foto, itu silahkan kalian serahkan juga. Jangan kemarin ada yang bertanya, Pak Guru, ini saya kesulitan, kenapa linknya tidak bisa terbuka, kenapa saya sudah mengirim tugas, kenapa nama saya tidak terkirim. Nah, bentuk-bentuk seperti itu harus kalian ketahui, sehingga di sini selain mengerjakan tugas, kalian juga harus mengumpulkan tugas itu, sehingga proses pembelajaran daring maupun luring itu bisa kalian pahami dengan baik. Nah, yang berikutnya, sampaikan ke guru atau orang tua kalian jika ada kesulitan selama kegiatan belajar, ya, karena itu akan sangat berpengaruh sekali ketika kalian melaksanakan kegiatan belajar nanti pada saat proses belajar mengajar yang sudah disiapkan waktunya. Dan yang berikutnya adalah tuliskan rencana kegiatan kalian setelah belajar pada hari itu. Misalkan sekarang kalian belajar tentang salah satu materi. Nah, setelah selesai belajar, kalian harus siapkan materi apa yang akan kalian pelajari untuk besok, sesuaikan dengan jadwal pembelajaran yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, dalam mendukung kegiatan siswa belajar dari rumah, ada beberapa aplikasi belajar daring gratis yang sudah bekerja sama dengan Kemendikbud. Antara lain ada Kui per School, ada Ruang Guru, ada Kelas Pintar, ada Sekolahmu, kemudian ada aplikasi Meja Kita, dan banyak aplikasi-aplikasi belajar daring gratis lainnya yang memungkinkan kalian bisa mengakses sumber belajar dari rumah, ya. Jadi ini aplikasi-aplikasi belajar yang bisa kalian manfaatkan untuk belajar.
Dan tentunya di sini, karena di sini sifat aplikasi ini daring, tentunya kalian harus memiliki kuota internet untuk bisa mengaksesnya, ya. Nah, dan pada pelaksanaan MPLS yang sekarang ini kita menggunakan aplikasi Google Classroom. Dan yang kemarin mungkin ada yang baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, sehingga pada awal kegiatan banyak sekali siswa-siswi yang masih belum aktif mengikuti pembelajaran melalui Google Classroom ini. Jadi di sini kita menggunakan Google Classroom untuk MPLS ini, dan tentunya dengan harapan kalian semua bisa mengikuti materi-materi yang ada di dalam Google Classroom ini. Dan di sini tampilannya, di sini ada kelas, ya. Kelas, menu kelas ini adalah kelas-kelas yang kalian ikuti. Nanti mungkin ada Bapak Ibu guru kalian yang akan menggunakan Google Classroom dalam proses pembelajarannya. Jadi dengan melihat kelas ini, kalian tahu kelas apa yang kalian ikuti, mata pelajaran apa yang kalian ikuti. Ya, kemudian di sini ada notifikasi. Notifikasi itu adalah pemberitahuan, mungkin ada tugas atau ada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian, atau mungkin ada komentar-komentar diskusi dari teman-teman kalian. Dan di sini ada daftar tugas. Di sini ada daftar tugas. Jadi di menu daftar tugas ini adalah tugas-tugas yang sudah dikirim oleh Bapak Ibu guru kalian yang harus kalian kerjakan. Bisa saja nanti tugasnya itu dalam bentuk kuis, dalam bentuk ulangan, maupun dalam bentuk penugasan-penugasan lainnya, ya. Nah, di sini adalah kelas yang kalian ikuti, ya. Di sini di bawah menu tugas ini adalah kelas-kelas yang kalian ikuti. Nah, jadi ini tampilan dari Google Classroom. Yang tampilan awalnya untuk mengetahui kelas yang kalian ikuti dan pemberitahuan maupun tugas pada menu tugas yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Dan kemudian untuk kalian yang menggunakan smartphone, tampilan dari Google Classroom di kelas kalian, di sini kelasnya Gugus Putri. Di kelas Gugus Putri ini tampilannya seperti ini. Jadi di sini jika bentuknya seperti ini, ya, di forum, di menu forum ini, di bawah kiri ini di menu forum ini, di sini adalah materi-materi ataupun tugas-tugas yang sudah dikirim oleh Bapak Ibu guru kalian. Dan di sini juga kalian bisa berdiskusi. Di sini ada tambahkan komentar kelas, mungkin ada yang perlu kalian tanyakan terkait dengan materi maupun tugas yang sudah diberikan. Dan berikutnya tampilan untuk menu tugas. Ini di bawah. Ini untuk kalian yang menggunakan smartphone. Di bagian bawah di sini ada menu tugas. Jadi di menu tugas ini adalah kumpulan dari tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Jadi kalau bentuknya seperti ini, warna abu-abu ini bentuknya adalah materi, ya. Nah, jika bentuknya seperti ini, warna biru, ada seperti buku di sana, itu adalah penugasan ataupun ulangan yang harus dikerjakan. Jadi itu untuk menu tugas
Di sini terdapat materi maupun tugas, ya. Ada menu materi jika warnanya abu-abu, dan warna biru ini adalah penugasan. Nah, kemarin ada yang bertanya untuk absensi, Pak, absensi, saya sudah absensi, apakah sudah diterima atau tidak? Nah, di sini kalian bisa cek link untuk absensi dan penugasan itu ada di sini. Ya, kalian bisa klik di absensi dan penugasan ini, nanti di sana ada link yang harus kalian isi. Selain itu sudah disampaikan juga link untuk absensi ini pada masing-masing materi. Tapi kalau kalian tidak melihat linknya di materi ini, di materi-materi yang sudah kalian pelajari, kalian bisa masuk ke menu tugas kelas ini, kemudian cari absensi dan penugasan. Di sana kalian klik, ada link yang harus kalian klik di sana untuk mengisi absensi dan penugasan untuk materi yang sudah kalian pelajari. Jadi ini harus kalian lakukan sebagai bentuk aktivitas kalian dalam mengikuti MPLS. Karena ada yang sudah membaca materi tapi tidak mengisi absensi, tidak mengisi penugasan, dan itu kalian dianggap tidak hadir dalam kegiatan MPLS. Sehingga setelah kalian membaca materi, usahakan link absensi dan penugasan itu kalian isi. Dan yang terakhir di sini di menu paling bawah kanan, di sana ada anggota. Jadi di sini kalian bisa melihat siapa saja teman kelas kalian, ya. Siapa saja teman kelas kalian yang bergabung pada mata pelajaran tersebut atau pada kelas tersebut. Ya. Jadi dari sini kalian juga bisa berkomunikasi dengan teman-teman kalian, sehingga kalian bisa membentuk kelompok belajar. Mungkin ada dari anggota kelas ini yang merupakan teman kalian, baik teman sekolah dulu waktu SMP atau MTS, maupun teman lingkungan kalian mungkin. Jadi kalian bisa membentuk kelompok belajar nanti dengan mengetahui anggota yang ada di dalam kelas ini. Kalian bisa membentuk kelompok belajar yang tentunya belajarnya itu belajar dengan metode daring ataupun luring, ya, karena kita masih dalam masa pandemi COVID, ya, dan tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Keluar rumah maupun masuk rumah tetap menggunakan masker, jaga kebersihan, cuci tangan, ya. Ya, untuk sumber belajar yang bisa mendukung kalian dalam kegiatan belajar mengajar, di sini referensi kalian bisa dapatkan dari internet, dari Google misalkan, ya. Jadi di sana kalian bisa mendapatkan referensi materi yang sangat banyak, dan tentunya yang berkaitan dengan materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Selain itu, selain Google, kalian juga bisa mengakses rumah belajar dari Kemendikbud. Di sana juga terdapat sumber belajar yang bisa kalian akses sesuai dengan mata pelajaran maupun materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Dan sumber belajar lainnya, kalian bisa mengakses sumber belajar dari Simolek, ya. Di sini sudah disediakan banyak sumber belajar yang bisa kalian download untuk kalian pelajari dari rumah, ya. Jadi ini adalah persiapan-persiapan belajar yang harus kalian lakukan, mulai dari menyiapkan perangkatnya, kemudian aktif dalam pembelajaran, aktif dalam diskusi, aktif mengerjakan tugas, dan yang terakhir kalian harus banyak mencari referensi, ya. Semakin banyak referensi yang kalian gunakan untuk belajar, semakin banyak pemahaman kalian terhadap
materi tersebut. Sehingga kalian dengan banyaknya referensi belajar atau sumber belajar yang kalian pelajari bisa menambah pengetahuan kalian nanti dalam menyelesaikan tugas-tugas maupun ulangan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan persiapan belajar dari rumah, dan harapannya setelah kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini kalian sudah benar-benar menyiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan belajar di SMA Negeri 1 Selong. Dan tentunya kalian sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Selong harus benar-benar aktif. Harus benar-benar aktif dalam mencari referensi, aktif dalam berdiskusi, dan memiliki pengetahuan yang bagus terhadap teknologi. Ya. Jangan kalian hanya terpaku menunggu materi dari Bapak Ibu guru, tapi dengan teknologi yang ada, kalian bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendukung kegiatan belajar kalian dari rumah. Demikian yang perlu saya sampaikan. Selamat belajar dan selamat datang di SMA Negeri 1 Selong. Jadikan sekolah kalian sebagai tempat untuk menuntut ilmu, tempat belajar, dan tempat untuk menjadikan diri kalian sebagai generasi yang sukses. Jangan sia-siakan waktu kalian, karena waktu yang sudah lewat tidak akan bisa kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.